Ada berbagai metode pendidikan yang telah dikembangkan oleh psikolog dan pendidik selama bertahun-tahun. Di bawah ini, saya akan menyebutkan beberapa metode pendidikan yang populer, beserta penjelasan singkat untuk masing-masing. 1. Metode pembelajaran kooperatif. Metode ini menekankan kerjasama antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan proyek bersama. Ini mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan pemecahan masalah. 2. Pendekatan konstruktivis. Pendekatan ini menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pelajaran, bukan hanya menerima informasi dari guru. Ini mendorong pemikiran kritis dan pemahaman yang mendalam. 3. Metode pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar melalui proyek-proyek yang berfokus pada penyelesaian masalah dunia nyata. Mereka mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengimplementasikannya. Ini mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan aplikasi praktis pengetahuan. 4. Pembelajaran berbasis game, menggunakan elemen permainan dalam pembelajaran untuk membuat prosesnya lebih menarik. Ini dapat meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan keterampilan kritis, dan membantu siswa memahami konsep yang sulit melalui tantangan bermain. 5. Metode pembelajaran berbasis teknologi, mengintegrasikan teknologi seperti komputer, perangkat seluler, dan perangkat lunak pendidikan dalam pengajaran. Ini memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan adaptif sesuai dengan kebutuhan individual siswa. 6. Pendekatan Montessori. Metode ini mengutamakan kebebasan siswa untuk memilih aktivitas mereka sendiri dalam lingkungan yang terstruktur. Guru berperan sebagai pengamat dan pemimpin, sementara siswa belajar secara mandiri. Ini mempromosikan otonomi dan kemandirian. 7. Metode demonstrasi. Guru mempraktekkan keterampilan atau konsep tertentu untuk siswa sebagai contoh, dan kemudian siswa diharapkan untuk mengikuti. Ini efektif untuk pembelajaran keterampilan praktis seperti memasak atau perawatan medis. 8. Metode Sokratik. Guru menggunakan pertanyaan untuk mendorong siswa berpikir kritis dan mencapai pemahaman yang lebih dalam. Ini mendorong diskusi kelas yang berpusat pada siswa. Setiap metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan sendiri, dan pilihan metode tergantung pada tujuan pembelajaran, materi pelajaran, dan kebutuhan siswa. Pendekatan yang baik biasanya menggabungkan beberapa metode untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang beragam dan mendukung perkembangan holistik siswa. Berikut adalah beberapa solusi untuk mendidik dengan benar dan baik. 1. Pahami kebutuhan individu. Setiap siswa adalah individu yang unik dengan gaya belajar dan kebutuhan yang berbeda. Penting untuk memahami perbedaan ini dan beradaptasi dengan cara mengajar yang sesuai dengan setiap siswa. 2. Ciptakan lingkungan positif. Lingkungan kelas yang positif dan mendukung membantu siswa merasa aman dan nyaman. Ini menciptakan suasana di mana mereka merasa bebas untuk bertanya, berpartisipasi, dan mengambil risiko intelektual. 3. Fasilitasi pembelajaran aktif. Alihkan peran dari sekadar mengajar menjadi fasilitator pembelajaran. Biarkan siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran mereka sendiri, seperti dengan diskusi, penugasan berbasis proyek, atau eksperimen. 4. Berikan umpan balik konstruktif. Berikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada siswa tentang kemajuan mereka. Ini membantu mereka memahami di mana mereka berdiri dan cara untuk meningkatkan. 5. Kembangkan keterampilan hidup. Selain pengetahuan akademis, penting untuk mengajar keterampilan hidup seperti pemecahan masalah, keterampilan sosial, dan pemahaman emosi. Ini membantu siswa menjadi individu yang lebih baik secara menyeluruh. 6. Integrasi teknologi secara bijak. Gunakan teknologi sebagai alat pembelajaran, tetapi pastikan itu digunakan dengan bijak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Teknologi dapat meningkatkan akses ke sumber daya pendidikan, tetapi juga harus diawasi dengan baik. 7. Inklusi dan diversitas. Pendidikan yang baik harus inklusif dan menerima semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Guru harus memahami kebutuhan beragam siswa dan menyediakan dukungan yang sesuai. 8. Kembangkan keterampilan kritis. Ajarkan siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengevaluasi argumen.
Ini membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih mendalam. 9. Kembangkan etika dan nilai. Pendidikan yang baik juga mencakup pengembangan etika dan nilai-nilai yang baik. Guru harus membantu siswa memahami perbedaan antara benar dan salah, serta cara berperilaku dengan baik dalam masyarakat. 10. Dukungan kolaboratif. Kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua sangat penting. Guru harus berkomunikasi dengan orang tua secara teratur untuk memastikan perkembangan siswa yang baik. Pendidikan yang baik adalah upaya berkelanjutan yang mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran dan pengembangan individu. Ini bukan hanya tentang mengajar mata pelajaran, tetapi juga tentang membantu siswa menjadi warga yang berpengetahuan, berempati, dan aktif dalam masyarakat.